Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan hakikat hijrah, yaitu menghayati makna bulan Muharram. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari Kamis yang lalu tanggal 20 Agustus 2020 adalah tanggal yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1442 Hijrah. Tanggal 1 Muharram merupakan salah satu momen yang penting dalam perjalanan sejarah Islam dan perjalanan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin memperingatinya dengan berbagai macam acara. Lalu mengapa momen ini menjadi penting untuk diperingati oleh kaum muslimin? Itulah pertanyaan kita. Salah satu jawabannya adalah saya uraikan dalam tulisan saya hari ini dengan mengangkat tema menghayati makna bulan Muharram. Secara harfiah, kata Muharram berarti yang diharamkan. Penamaan ini pada awalnya ada kaitannya dengan pengharaman dan pelarangan oleh Allah untuk melakukan peperangan pada bulan ini. Kemudian larangan itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada bulan ini tidak diharamkan lagi untuk melakukan peperangan. Dalam kaitannya dengan kekinian, kalau bulan Muharram itu sudah menjelang, ada sekian banyak kegiatan yang dilakukan untuk memperingati kehadiran bulan Muharram itu. Ada kegiatan dialog, ada kegiatan diskusi, dan ada pula kegiatan-kegiatan lainnya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah, pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, momen Muharram ini sebenarnya bukan pada hari pertama atau pada tanggal 1 Muharramnya, tetapi terletak pada tanggal 10 Muharramnya. Atau dengan kata lain, momen Muharram itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan hari pertama sebagai tanggal 1 Muharram tahun baru, tetapi juga terletak pada keutamaan tanggal 10 Muharram. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa salah satu cara untuk mengenang bulan itu, tanggal itu adalah kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa pada hari Asyura, yang kita awali dengan tanggal 9 Asyura.
agar tidak sama dengan pelaksanaan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tanggal 10 Muharram dikenang sebagai hari Asyura, yang berarti hari yang ke-10. Pada hari itu begitu banyak peristiwa penting telah terjadi di alam ini dan dalam sejarah umat manusia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu antara lain telah disebutkan oleh Fuad Said dalam bukunya Hari-Hari Besar Islam. Ada 7 peristiwa penting yang telah terjadi pada tanggal 10 Muharram itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu berkaitan dengan peristiwa alam yang dihubungkan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa-peristiwa itu adalah sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 10 Muharram itu adalah merupakan hari pertama Allah menciptakan alam ini. Yang kedua, tanggal 10 Muharram adalah hari pertama Allah menurunkan rahmat-Nya ke alam dunia ini. Yang ketiga, hari pertama Allah menurunkan hujan dari langit ke bumi. Kemudian yang keempat, pada tanggal 10 Muharram itulah Allah menjadikan Arash atau menciptakan Arash. Yang kelima, pada tanggal 10 Muharram itulah Allah menjadikan Lauhul Mahfuz. Yang keenam, pada hari itu pula Allah menciptakan kalam. Yang ketujuh, pada tanggal 10 Muharram Allah menciptakan malaikat Jibril alaihissalam. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sejumlah peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram itu. Peristiwa-peristiwa itu dapat saya sebutkan satu persatu sebagai berikut. Pertama, Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah atas perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Pada hari itu juga taubat diterima oleh Allah sehingga beliau bersih dari dosa dan kesalahannya. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam diangkat ke tempat dan kepada kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam keluar dari perahunya setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir besar selama 6 hari dan 6 malam yang menenggelamkan seluruh daratan ketika itu, termasuk istri dan salah satu dari anaknya. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari pembakaran api yang dilakukan oleh Raja Namrud. Yang kelima, Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang keenam, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepadanya dari kejaran Fir'aun dan kaumnya dengan membelah Laut Merah menjadi 2 dan membuatkan jalan untuk menyeberang bagi Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Pada hari ini pula Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad Fir'aun hingga kini masih diabadikan di museum di Kairo sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. 7. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari pembunuhan yang dilakukan oleh kaum kafir, lalu Allah mengangkatnya ke langit. Yang ke-8, Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan oleh Allah dari penyakit kulit yang dideritanya. Yang ke-9,
Nabi Yunus alaihi salam selamat keluar dari perut ikan paus besar setelah berada dalam perut ikan itu selama 40 hari 40 malam. Yang ke-10, Nabi Daud alaihi salam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, Nabi Sulaiman alaihi salam dikaruniai oleh Allah kerajaan yang besar sehingga beliau tidak hanya menguasai manusia tetapi juga makhluk-makhluk yang lainnya. 12. Nabi Yakub alaihi salam, ayah dari Nabi Yusuf alaihi salam, disembuhkan oleh Allah dari penglihatannya yang kabur, sehingga beliau kembali pulih dan dapat melihat kembali seperti sedia kala. Yang ke-13, Nabi Yusuf alaihi salam dibebaskan dari penjara Mesir setelah meringkuk selama beberapa tahun akibat fitnah Zulaiha, istri Raja Al-Aziz ketika itu. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Itulah riwayat perjalanan para nabi yang diceritakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memperkuat apa yang kita lakukan pada masa sekarang ini untuk berpuasa pada 10 hari bulan Muharram itu. Karena pada tanggal itu banyak sekali peristiwa yang terjadi pada para nabi dan kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk berpuasa sunat pada hari itu. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat mendapatkan perhatian kita, dan semoga hati kita dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan pada hari ini, dan semoga kita dapat memahami dan meneladani apa yang telah dilakukan oleh para nabi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mereka lakukan ketika itu. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.